salibkan dia, salibkan dia. Maka murid-murid ini jelas pasti dalam hatinya ada satu ketakutan bahwa mereka pun suatu saat mungkin bisa mengalami hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Betul? Kalau saudara lihat di media cetak ataupun dimanapun, seringkali ketika seorang pejabat masih punya power, masih punya kuasa, mungkin dia terlindung dari sentuhan hukum. Tapi begitu masa kuasanya habis dan dia menjadi seperti orang biasa kebanyakan, maka perhatikan, tidak butuh waktu lama. Di situ pasti penegak hukum segera bertindak dan segera terjadi penangkapan, segera terjadi proses eksekusi di pengadilan. Kenapa? Karena tidak ada lagi powernya bagi mantan pejabat itu. Saudara, saya percaya di sini juga ada satu ketakutan dalam hati murid-murid. Kalau guru mereka orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang begitu terkenal, maka dikenal oleh orang-orang banyak di Israel, bisa diperlakukan sedemikian rupa, sedemikian buruk. Apalagi mereka. Apalagi Simon Petrus yang hanya seorang nelayan. Apalagi murid-murid yang lain. Apalagi Matius yang hanya pemungut cukai. Kalau Anda pelajari, pemungut cukai pun orang yang paling, pekerjaan yang paling dibenci di Israel. Karena mereka dianggap sebagai antek-antek dari orang Romawi. Artinya, dalam hati murid-murid pasti ada satu ketakutan. Ada satu rasa kekhawatiran. Kalau suatu saat mereka pasti bisa mengalami permasalahan yang sama. Mereka bisa mengalami kejadian yang sama. Mereka pun bisa diperlakukan dengan sama. Itulah sebabnya, saudara. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang sudah menang atas maut dan kematian, di situ Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus berkata, ini aku hidup, aku sudah mengalahkan dunia. Karena itu jangan takut dan jangan bersedih hati. Kalau Anda baca dalam kitab Lukas, di pasal-pasal yang selanjutnya, yang langsung disambung dengan kitab para rasul, kisah para rasul, kalau Anda pelajari kedua kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, maka Anda akan menjumpai bahwa firman Allah ini menyatakan bahwa sejak hari itu, murid-murid diubahkan dengan kuasa damai sejahtera Tuhan. Mereka yang tadinya tertekan, mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya ketakutan menjadi penuh sukacita, kekuatan, bahkan menjadi saksi Kristus yang setia hingga akhir hidup mereka. Kalau Anda baca kitab para rasul, maka murid-murid Yesus mengalami guncangan yang sedemikian rupa, dikejar-kejar sedemikian rupa, bahkan di antara rasul-rasul banyak yang menjadi martir. Yakobus menjadi martir, Petrus menjadi martir, Thomas menjadi martir, di mana-mana rasul-rasul, 12 rasul menjadi martir. Bahkan mungkin Anda berkata, Pak, bukankah Yohanes murid Yesus yang dikasihi, dia tidak mati menjadi martir. Yohanes memang tidak menjadi martir dalam arti dia tidak mati seketika, saudara. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menulis kitab Wahyu. Tetapi kalau Anda baca dalam kitab sejarah gereja, maka Anda akan jumpai bahwa Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, murid yang hari itu Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana Tuhan tentang orang ini, tentang Yohanes ini? Yesus berkata, kalau aku menghendaki orang ini tinggal hidup sampai aku datang yang kedua kali, maka itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Sempat tersiar kabar bahwa Yohanes ini tidak akan mati, tetapi bukan demikian kehendak Tuhan. Memang pada akhirnya Yohanes tidak mengalami mati dalam martir, mati karena dibunuh seperti yang lain. Bahkan diberi kesempatan untuk menuliskan penglihatan tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu. Tapi kalau Anda pelajari sejarah gereja, maka Anda akan jumpai sebelum Yohanes dikucilkan, dibuang ke pulau Patmos, maka apa yang terjadi? Yohanes digoreng hidup-hidup. Kalau Anda bisa bayangkan muka Yohanes hari itu, kalau Anda kena minyak goreng, sedikit saja mukamu, kulitmu, tanganmu, kakimu mungkin melepuh. Saya pernah melihat seorang teman, kakinya ketumpahan minyak goreng panas ketika dia harus selesai memasak, saudara. Dan itu butuh hampir sekitar berbulan-bulan untuk kakinya benar-benar pulih seperti semula.
itu hanya kakinya, saudara. Sedikit saja, sedikit saja. Hanya bagian punggung kaki. Tapi Yohanes ini digoreng hidup-hidup, seluruh tubuh dia digoreng, saudara. Anda bisa bayangkan kulitnya sudah seperti apa. Mata itu, apalagi organ tubuh yang mata ini, saudara. Lunaknya luar biasa. Kalau digoreng maka rusak seketika. Yohanes secara fisik dia menjadi buta. Tetapi secara roh, mata rohaninya dipertajam. Dan dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu. Saudara, banyak di antara murid-murid Yesus, banyak di antara rasul-rasul menjadi martir. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Kenapa? Sejak Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka di situ ada kekuatan. Kekuatan karena apa? Damai sejahtera Kristus menyertai kita. Karena damai sejahtera Kristus menyertai murid-murid Yesus. Nah, saudara, di dalam hidup ini pun, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun memerlukan damai sejahtera. Amin. Kalau Anda setuju dengan saya bahwa kita memerlukan damai sejahtera, katakan haleluya. Saudara, kenapa kita perlu damai sejahtera? Kenapa kita perlu damai sejahtera? Kristus memenuhi, bahkan menguasai hati pikiran kita seutuhnya. Yang pertama, saudara, kalau Anda pelajari dalam firman Tuhan, Anda akan jumpai bahwa dari sekian banyak janji Allah, dari sekian banyak apa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya tentang kesembuhan, tentang kelimpahan, tentang mujizat apapun, saudara. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus memang berkata tentang kelimpahan. Yesus berkata juga tentang pemulihan, kesembuhan. Orang-orang mati dibangkitkan. Tetapi lebih dari segala sesuatunya, ada satu hal yang Yesus tekankan berkali-kali dalam khotbahnya, dalam pemberitaan Injilnya, itu tentang damai sejahtera. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, Yesus berbicara tentang damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Lalu dalam Yohanes 16 ayat 33. Perhatikan lagi. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lalu dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kita lanjut lagi, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu kita lompat ke ayat yang 26. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau Anda perhatikan, maka barusan ini yang kita baca semua ada dalam satu kitab Yohanes. Dalam satu kitab Yohanes saja, saudara, kita sudah jumpai bahwa ada lima kali Yesus berkata tentang damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan ini ya satu hal yang penting. Kalau dituliskan di dalam Alkitab saja, di dalam firman Tuhan, artinya ini satu hal yang sangat penting. Apalagi kalau dituliskan sampai 2 kali, itu artinya bukan hanya penting, tapi sangat penting. 3 kali berarti sudah super duper penting. Ini sampai 5 kali. Bahkan kalau Anda jumpai dalam kitab-kitab yang lain, Anda akan jumpai juga berkali-kali Tuhan berbicara tentang damai sejahtera. Artinya damai sejahtera adalah satu hal yang sangat amat terlalu penting sekali. Sehingga Tuhan harus terus-menerus
terus-menerus membicarakannya lagi, dan menekankannya lagi kepada anak-anak Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini, yang pertama, kita memerlukan damai sejahtera Kristus. Karena apa? Karena damai sejahtera Kristus memampukan kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang harus kita lakukan. Sangat sederhana, saudara. Damai sejahtera Kristus memampukan kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang harus kita lakukan sehari-hari. Mungkin Anda bertanya, kok bisa, Pak? Saudara, apakah Anda pernah membaca berita tentang, atau mungkin menonton di televisi tentang revolusi yang terjadi di Timur Tengah? Anda kalau lihat di sana, Anda akan jumpai bahwa negara-negara Timur Tengah hari-hari ini sedang dilanda demonstrasi, revolusi, bahkan tidak sedikit yang mengalami perpecahan sampai perang saudara terjadi di sana. Saudara, satu hal yang saya mau tekankan di sini begini, saudara. Ketika terjadi revolusi atau yang sekarang kita dengar ini sebagai revolusi Timur Tengah ini, saudara. Negara-negara di sana itu adalah negara-negara yang kaya raya. Mereka itu penghasil minyak, penghasil bahan-bahan bumi, saudara. Bahan-bahan bumi ini tadi hasil buminya, saudara. Hasil buminya ini sangat luar biasa. Terutama minyak bumi. Kalau Anda hari ini mau menjumpai negara paling kaya di dunia, maka Anda bisa lihat dari negara-negara Timur Tengah yang menghasilkan minyak bumi. Di sana mereka sangat kaya raya. Tapi saudara tahu apa jadinya ketika tidak ada damai sejahtera? Kalau Anda lihat di sana, maka ketika tidak ada damai sejahtera, apa yang terjadi? Peperangan, perpecahan. Anda boleh jadi orang paling kaya, sekaya apapun, dengan uang yang sangat banyak sekalipun. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu, engkau akan susah melakukan pekerjaan yang harus engkau lakukan. Betul? Anda berdagang, Anda mau coba berdagang, tapi kalau Anda dalam situasi perang, Anda keluar sedikit saja dari rumah, Anda bisa ditembak sama orang. Betul? Anda mau sekolah, baru melangkahkan kaki keluar dari rumah berangkat sekolah, Anda ditembak mati pun sia-sia percuma. Anda mungkin boleh punya banyak uang, Anda bisa beli mobil dengan kaca anti peluru kalau perlu, saudara. Tapi itu pun tidak bisa menjamin bahwa Anda bisa menikmati menggunakan kekayaan Anda di sana. Dalam hidup kita perlu damai sejahtera. Hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, saudara. Itu pun karena ada damai sejahtera. Betul? Karena ada damai sejahtera, kita bisa beribadah di tempat ini tanpa ada yang mengusik, tanpa ada yang mempermasalahkan, tanpa ada yang mengganggu. Itu karena ada damai sejahtera di tempat ini, saudara. Jadi alasan yang pertama, damai sejahtera itu penting. Karena apa? Karena damai sejahtera memampukan kita, sederhananya memberi kita kesempatan untuk kita bisa melakukan setiap pekerjaan, setiap hal yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya damai sejahtera sangat penting. Bahkan Salomo menekankan pentingnya damai sejahtera ini dalam kitab Amsal sampai dia berkata, lebih baik makan dengan sepiring sayur disertai dengan damai sejahtera daripada makan daging disertai dengan perbantahan. Atau lebih baik tinggal di sotoh rumah, tinggal di atap rumah, daripada tinggal serumah dengan istri yang pemarah. Saya percaya di sini tidak ada istri-istri yang pemarah. Saya percaya istri yang di sini penuh dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan bagi suaminya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Nah, sudah. Yang pertama tadi, kenapa kita harus memiliki damai sejahtera Kristus? Karena damai sejahtera Kristus memampukan kita